Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Akui Finishing Buruk, Deddy Sulistiawan terima kritik Sintayong. Lolos semifinal Piala AFF 2022, Saint Patinama beri pujian. Park Hang-seo khawatir ditimpuk batu di Jakarta. Timnas Vietnam sudah pesan tiket ke Jakarta. Timnas Vietnam sangat percaya diri untuk bisa finish sebagai juara grup B Piala AFF 2022. Bahkan mereka sudah memesan tiket penerbangan ke Indonesia karena mereka akan berhadapan dengan skuad Garuda. Bukan tanpa alasan, sebelum dipesan, tiket penerbangan malam dari Ho Chi Minh City ke Jakarta pada 3 Januari 2022 hanya menyisakan 42 lembar. Timnas Vietnam ingin terbang ke Jakarta langsung setelah laga melawan Myanmar nanti. Mereka ingin menempuh perjalanan malam sehingga para pemain bisa beristirahat di pesawat. Selain itu, mereka juga ingin waktu persiapan di Jakarta lebih banyak. Media Vietnam sudah tahu kelemahan Timnas Indonesia. Bahkan menjadi sinyal bahaya buat skuad Garuda, pasalnya salah satu media Vietnam sudah mengetahui kelemahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Mereka menyebut kalau kelemahan Timnas Indonesia tampak dari terlalu banyak membuang peluang yang sudah ada dan membuat skuad Garuda harus finish sebagai runner-up grup A. Marcelino Ferdinand pecahkan rekor puasa losa di Piala AFF. Mencetak gol ke gawang Filipina ketika berusia 18 tahun 3 bulan dan 24 hari, gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memecahkan rekor striker legendaris puasa losa di Piala AFF. Di mana sebelumnya striker legendaris tersebut mampu mencetak gol ke gawang Laos di Piala AFF 2004. Saat itu Boas masih berusia 18 tahun 9 bulan dan 1 hari. Boas mampu membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2004. Sayangnya skuad Garuda harus takluk dari Singapura di partai puncak. Usai laga kontra Filipina, Nadeo Argawinata jalani latihan terpisah. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata terpaksa menjalani latihan terpisah di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina pada hari ini, Selasa 3 Januari. Hal itu lantaran dirinya mengalami cedera saat bertanding melawan Filipina kemarin. Namun belum diketahui secara pasti masalah cedera yang dialami oleh kiper Bali United itu. Namun sejauh ini Nadeo masih menjalani latihan terpisah dari update terbaru yang ditayangkan oleh PSSI. Lakoni laga tanda di GBK, penjualan tiket semifinal Piala AFF 2022 sudah dibuka. Laga semifinal akan berlangsung hari Jumat 6 Januari di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. PSSI sendiri sudah membuka penjualan tiket untuk laga semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia menghadapi juara grup B. Tiket ini dijual dengan harga menarik dan hanya berlaku 1 hari, yaitu hari Selasa hari ini 3 Januari. Namun harga tiket ini akan kembali normal di tanggal 4 Januari 2023. Akui finishing buruk, Deddy Sulistiawan terima kritik Sintayong. Meski menang atas Filipina, pelatih Sintayong marah dengan performa timnya. Pasalnya Deddy dan kawan-kawan sejatinya memiliki banyak peluang untuk menang dengan skor lebih besar dari laga semalam. Deddy Sulistiawan menerima kritik pelatih Sintayong terkait buruknya penyelesaian akhir atau finishing pemain skuad Garuda sepanjang Piala AFF 2022 ini. Deddy mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk memperbaiki kualitas finishing mereka di laga-laga setelahnya. Menang tipis, Timnas Indonesia susah bermain di lapangan sintetis. Kemenangan atas Filipina mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal setelah berada di posisi runner-up di bawah Thailand. Pertandingan yang berlangsung pada Senin 2 Januari berlangsung cukup berat. Sementara pada laga semalam ada salah satu hal menarik yang cukup disorot, yakni Timnas Indonesia terlihat kesusahan untuk bermain di Stadion Rizal Memorial Stadium yang notabene menggunakan rumput sintetis. Susahnya pemain Indonesia untuk berlaga di stadion dengan rumput sintetis memang cukup masuk akal. Hal ini dikarenakan stadion-stadion di Indonesia seluruhnya menggunakan rumput biasa. Tentunya adaptasi yang hanya beberapa hari dirasa belum cukup untuk melakukan pembiasaan para pemain. Pensiun usai hadapi Timnas Indonesia, Kapten Filipina banjir pujian supporter Timnas Indonesia. Kapten Filipina Stefan Sarok mengumumkan pensiun usai timnya kalah dari skuad Garuda. Pria 36 tahun tersebut justru banjir pujian dari supporter Timnas Indonesia atas kinerjanya di tim. Hal tersebut terlihat di unggahan akun Instagram @AFF_Mitsubishi Electric. Netizen Indonesia menyoroti bagaimana di usia 36 tahun Sarok masih memiliki sprint yang bagus dan bisa menguji Asnawi Magwalam saat one-on-one.
Skuad Garuda lolos semifinal Piala AFF 2022, Saint Patinama beri pujian. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Salah satu calon pemain naturalisasi Saint Patinama pun ikut memberikan respon berkelas. Ia memberikan tanggapan melalui unggahan akun Instastory miliknya di s.patinama, di mana dalam unggahan tersebut ia merepost akun Instagram @AFF Mitsubishi Electric Cup yang memperlihatkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal. Ia pun memberikan komentar di postingan tersebut dengan satu kalimat berkelas, yakni great job dengan emot mata love dan bola. Jika bertemu Vietnam, Timnas Indonesia masih punya rekor perkasa selama 26 tahun. Jika bertemu dengan Vietnam di babak semifinal, Timnas Indonesia punya rekor superior kala bertemu di ajang Piala AFF. Sejak kompetisi terelit Asia Tenggara tersebut dibentuk pada 1996, Timnas Indonesia hanya tersentuh sekali kekalahan kalau menghadapi Vietnam. Kekalahan tersebut terjadi pada perebutan peringkat ketiga Piala AFF 1996 dengan skor 3-2 untuk kekalahan Timnas Indonesia. Praktis setelah kejadian tersebut, Timnas Indonesia selalu jadi batu kripton dari Vietnam. Dua trofi Piala AFF yang didapatkan Vietnam sepanjang sejarah didapatkan kala tidak bertemu dengan Timnas Indonesia. Salah satu kemenangan yang paling diingat masyarakat tanah air tentu terjadi pada ajang Piala AFF 2004. Momen tersebut sekaligus memastikan Timnas Vietnam tersingkir di fase grup di hadapan suporternya sendiri. Pada pertemuan terakhir, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan berhasil menahan gempuran Vietnam dengan skor imbang tanpa gol di Piala AFF 2020. Sementara saat bertemu di fase gugur, Timnas Indonesia terakhir kali bertemu pada 2016 dan menang dengan agregat 4-3. Park Hang-seo khawatir ditimpuk batu di Jakarta. Vietnam akan menjalani laga terakhir di fase grup Piala AFF 2022 dengan menghadapi Timnas Myanmar pada Selasa 3 Januari malam waktu Indonesia Barat. Jika menang, mereka dipastikan akan berjumpa dengan skuad Garuda di semifinal. Untuk itu, pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo khawatir pasukannya mengalami nasib serupa dengan Timnas Thailand ketika bertandang ke Jakarta, Indonesia di Piala AFF kali ini. Dia lantas meminta pengamanan super ketat ketika laga tandang nanti. Arti selebrasi Dendy Sulistiawan usai cetak gol ke gawang Filipina. Striker Timnas Indonesia Dendy Sulistiawan berhasil mencetak gol ke gawang Filipina di partai pamungkas grup A Piala AFF 2022. Usai mencetak gol, ia pun langsung berselebrasi dengan gaya yang cukup unik, yakni berlari ke arah tribun penonton sembari tangannya seperti mencatat. Kemudian ia membuat huruf T dengan tangannya di depan kamera yang berada di pinggir lapangan. Usut punya usut, ternyata selebrasi tersebut diduga didedikasikan untuk sang anak. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @dendi_22 yang merepost akun Instagram istrinya @Rieka Devins. Jadi huruf T tersebut merupakan simbol dari huruf awal anak kesayangannya bernama Tanaka Narasimha. Berhasil melaju ke semifinal, Ketum PSSI beri pesan ke skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses menempati posisi kedua di klasemen akhir setelah mengumpulkan 10 poin. Melaju ke semifinal sebagai runner-up, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berpesan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh takut melawan tim manapun untuk jadi juara Piala AFF 2022. Pasalnya PSSI sudah menargetkan Timnas Indonesia mampu keluar sebagai sang juara Piala AFF 2022. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.